Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, eh, kullu yawmi wa antum bikhair. Semoga setiap harinya kita dalam keadaan baik-baik selalu. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan kajian Al-Quran kita di halaman 7 di acara The Quran Only. Jadi Al-Quran wahdah, Al-Quran satu-satunya. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabb, janganlah menghukum kami bila kami terlupa ataupun tersalah. Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surah Al-Baqarah di ayat 37 ya. Ayat 38 di halaman 7. Saudara-saudara sekalian yang menyimak video ini, silahkan dibuka halaman 7 di ayat yang paling atas. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini masih berbicara tentang Adam alaihissalam yang diturunkan, yang dikeluarkan dari tempatnya yang bagai surga, jadi alla taju'a fiha wala ta'ra, tempat yang rindang, yang penuh buah-buahan dan tidak tidak tampak dari luar, tidak telanjang dari luar, tidak terbuka dari saking rindangnya. Kemudian wa innaka la tazma'u fiha wa la tadha, jadi engkau juga tidak akan kehausan karena banyak mata air di sana dan tidak juga ada kegerahan ya karena rindang ya. Baik. Qulna bitu minha jami'a. Allah Subhanahu wa taala kami mengatakan ihbitu minha. Turunlah dari sana. Jadi ketika Adam memakan buah pohon yang terlarang, jadi Adam bermaksiat terhadap larangan Allah, sudah dilarang masih dilakukan, maka Allah mengusirnya dari tempat yang bagai surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni, apabila kalian nanti didatangkan dari saya petunjuk. Apabila kalian itu didatangkan dari saya petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Saudara sekalian, mengapa Allah katakan fa imma ya'tiyannakum minni huda? Jadi ini memang sudah menjadi pakem dari penciptaan. Jadi manusia diciptakan itu Allah tidak membiarkannya tercipta begitu saja, tapi Allah penciptaannya itu Allah berikan hudan, petunjuk. Jadi diciptakan siapapun yang manusia yang Allah ciptakan itu pastinya diberikan petunjuk. Jadi Allah menyebutkan di ayat yang lain, allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Jadi Allah lah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, lalu Allah lah yang memberikan takdir, memberikan batasan-batasan, kemudian memberikan fahada, memberikan juga petunjuk. Jadi mulai dari penciptaan dan terakhir petunjuk, ini semacam pakem ya, ini semacam konun Allah, sunnatullah ya. Ini semacam konun Allah terhadap ciptaannya.
Jadi ketika Musa bertemu Fir'aun, jadi Fir'aun bertanya kepada Musa seperti apa itu Robmu wahai Musa, karena Musa mengatakan Inna Rasulah Rabbil Alamin, kami ini dua rasul yang diutus oleh Rabbul Alamin. Musa memberikan gambaran itu bahwa Tuhan kami adalah Allazi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Jadi yang memberikan segala sesuatu yang diciptakannya. Jadi diciptakan itu kemudian hada, memberikan petunjuk. Jadi eh, kenapa manusia tercipta? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan segalanya dan ingin memberikan petunjuk. Jadi petunjuk adalah nikmat yang terakhir, bagian dari nikmat-nikmat hidup. Karena itu Allah katakan ayyum akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati. Jadi atmamtu itu nikmat itu bagian dari uh, apa namanya? Bagian nikmat petunjuk bagian dari nikmat yang disempurnakan. Jadi sempurnanya nikmat itu ada pada datangnya petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi siapa yang mengikuti petunjuk maka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan sedih nantinya. Di Al-Baqarah ini di halaman 7 ini Allah katakan faman tabi'a hudaya. Di surah Toha Allah mengatakan famanittaba'a hudaya. Jadi ini kata tabiat 3 huruf di surah apa namanya? Surah Toha itu 4 huruf. Famanittaba'a hudaya. Jadi faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk dan famanittaba'a hudaya itu biasa diterjemahkan bahasa Indonesia juga siapa yang mengikuti petunjuk. Padahal di sana ada 3 huruf, di sini 3 huruf dan di surah Toha nanti 4 huruf. Famanittaba'a hudaya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di surah Al-Baqarah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk tidak akan ada rasa takut dan tidak akan rasa sedih. Ya. Di surah Toha Allah katakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jadi berbeda ujungnya, berbeda ekornya gitu ya. Jadi sama-sama kepalanya, kepala ayat sama ini fa imma ya'tiyannakum minni huda, tapi ekornya berbeda. Di sini fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mengapa fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun? Karena ini masih berbicara tentang Adam dan Adam itu masih dalam satu umat ya. Adam dan keturunannya itu masih manusia itu masih satu umat. Kana nasu wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Jadi manusia itu masih satu umat. Fakhtalafu. Jadi lambat laun baru muncul ikhtilaf, muncul perbedaan-perbedaan. Jadi ajaran itu masih satu, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nanti muncul ajaran-ajaran yang lain. Nah, kalau di surah Toha Allah katakan fala yadhillu wa la yashqa, karena ini bukan lagi masa Adam, ini tentang masa sekarang, ini tentang masa demi masa di kemudian hari. Sudah ada namanya yadhillu, sudah ada yang menyesatkan dari petunjuk ya. Sudah ada yang membuat kitab-kitab petunjuk selain Al-Qur'an. Jadi makanya Allah katakan famanittaba'a hudaya. Jadi bukan sekedar mengikuti tapi mengikuti satu-satunya. The Quran only. Jadi mengikuti satu-satunya famanittaba'a hudaya fala yadhillu, maka dia tidak akan disesatkan wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Jadi sekarang itu jadi Nabi Adam itu belum berbicara tentang menyesatkan karena mereka masih satu umat, tapi sekarang ini sudah berbeda-beda, sudah begitu banyak ajaran, sudah begitu banyak yang mengatasnamai petunjuk, maka siapa yang mengikuti Al-Qur'an satu-satunya fala yadhillu, tidak akan disesatkan, wala yashqa, tidak akan sengsara. Mengapa? Karena ini yang membuka yang ajaran ini yang berbeda-beda ini mereka itu sengsara secara ilmu, secara rasa sengsara mereka. Kenapa? Karena masing-masing merasa benar dan ingin membenarkan kelompok masing-masing. Jadi wakanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Jadi innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Jadi sesungguhnya mereka yang berpecah belah atas nama agama,
Jadi dan mereka menjadi berkubu-kubu. Ya banyak sekali kubu karena banyaknya petunjuk yang mereka ikuti. Ya, mereka ini sengsara, mereka sengsara. Jadi secara ilmu, secara apa namanya kesetiaan, kepatuhan, mereka sengsara. Mereka harus mematuhi kelompok mereka. Jadi bukan mematuhi Allah, bukan lagi sami'na wa ata'na dari petunjuk Allah, tapi mereka sami'na wa ata'na dari petunjuk pemimpin kelompok-kelompok mereka. Jadi siapa yang mengikuti Al-Quran saja, fala yadillu wala yashqa, tidak akan tersesatkan dan tidak akan sengsara. Baik saudara sekalian, uh, gambaran apa namanya ayat yang paling di atas di halaman 7 kurang lebih ya seperti itu yang bisa kita sampaikan. Ya meskipun sebenarnya gambarannya jauh lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena Al-Quran ini azim, Al-Quran ini mulia, Al-Quran ini kitab tanzil ya, bukan kitab muallaf, bukan bukan kitab yang disusun oleh manusia, tapi ini diturunkan dari langit. Di langit saja Al-Quran ini sesuatu yang sangat tinggi posisinya. Innahu fil ummil kitabi ladaina la'alim. Ya sesungguhnya Al-Quran ini di umul kitab di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi posisinya. Baik, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi kenapa muncul ayat ini? Wallazina kafaru bi ayat wa kazzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat kami. Jadi ketika nanti petunjuk kami berikan, ada nanti orang-orang yang mengingkari. Jadi saudara-saudara sekalian, ada nanti orang-orang yang mengingkari dan orang-orang mendustakan. Ya, mengapa? Pada bahasan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa Ar-Rahman Allamal Quran ya. Jadi ya, petunjuk itu atas nama Ar-Rahman. Jadi bukan atas nama Allah, bukan atas nama Allah yang Allah, tapi atas nama Allah yang Ar-Rahman. Kenapa? Ar-Rahman itu Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman itu menyayangi setiap semua manusia, meskipun manusia itu tidak beriman pada petunjuknya. Jadi dibiarkan mereka, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman ya imani, siapa yang mau kafir kafiri. Jadi Ar-Rahman itu satu saja sifatnya, yaitu Ar-Rahim, Maha Penyayang, bukan Maha Memaksa, bukan Al-Jabbar ya. Seandainya Al-Quran ini atas nama Allah, maka tidak ada orang yang mendustakan, tidak ada orang yang mengingkari. Tapi ini atas nama Ar-Rahman. Ar-Rahman hanya punya satu sifat, Ar-Rahim. Makanya faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Seandainya atas nama Allah Al-Malik yang Maha Kuasa, kemudian Al-Jabbarul Mutakabbir yang sangat perkasa dan sangat memaksa, semua orang pasti beriman pada kitab yang Allah turunkan. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, memastikan wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, adanya nantinya orang-orang yang mengingkari dan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka yang apa namanya mendustakan dan tidak berhenti ya sampai mereka mati, itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan menjadi ashabun nar. Jadi Allah katakan wa aradna jahannama yawma izin lil kafirina arda. Jadi kami akan memperlihatkan, kami akan menyuguhkan ya, kami akan menghidangkan neraka jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir. Arda sebagai sebuah hidangan. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa? Karena kekafiran dan mendustakan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya mengirim pesan pada Allah itu, pesan-pesan ke apa namanya, pesan neraka. Dia memesan neraka dari sekarang. Makanya di ayat yang lain Allah katakan an-naru yuraduna 'alaiha guduwa wa ashiya. Jadi neraka itu mereka pesan dari dunia ini. Jadi neraka itu mendaftar juga ya. Jadi masuk neraka dan masuk surga itu seperti masuk di perguruan tinggi. Itu didaftar sebelumnya. Jadi mereka itu dengan mendustakan Al-Quran, dengan mengingkari petunjuk Allah, itu seolah-olah mereka mendaftarkan diri memang untuk ke neraka. Jadi kenapa Allah memberikan neraka? Karena mereka mendaftarkan diri. Jadi ulaika ashabun nar,
mereka itu diterima sebagai penduduk neraka karena kekafirannya dan kedustaannya itu hakikatnya adalah pendaftaran. Baik, hum fiha khalidun, dan di neraka itu mereka akan khalid, mereka akan kekal. Pada video yang lalu kita sudah menjelaskan seperti apa yang maksud kekal. Kekal artinya di neraka itu tidak memiliki waktu, ya, tidak ada masa lalu, masa datang di neraka, tapi semua neraka itu tak berwaktu, jadi semua khalidun. Jadi saudara sekalian, saya kira penggambaran yang bisa kita berikan secara singkat dan dalam bentuk cepat saja, ya, seperti kurang lebih seperti itu. Kita lanjut pada ayat berikutnya. Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارحبون. Saudara sekalian, ini Allah berbicara pada ya Bani Israel. Jadi sebelumnya, di halaman sebelumnya, Allah berbicara ya ayuhan nas. Jadi umum, wahai manusia yang tampak di bumi, itu namanya An-Nas. Tapi ini Allah berbicara ya Bani Israel. Ini Allah belum di surah Al-Baqarah sampai halaman 7 ini belum ada ayat ya ayyuhallazina amanu, belum pada ya tapi ya Bani Israel sudah ada. Saudara sekalian, ini sebenarnya adalah petunjuk bagi kita bahwa manusia yang tampak itu, ya, jadi manusia yang ada di bumi ini yang sekitar 7 dan 8 miliar orang, ada begitu banyak sebenarnya itu Bani Israel. Ya Bani Israel. Kalau manusia itu dibagi dua, jadi karena Al-Quran ini kan pastinya mempolakan dua-dua. Jadi ada namanya Bani Israel, ada namanya Bani Adam. Jadi di Al-Quran ada ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ya hai Bani Adam. Ada ya Bani Israel. Jadi ini namanya sunaiyat Al-Quran. Jadi bahwa manusia itu ada dua, ada Bani Adam, ada Bani Israel. Saudara sekalian, sejak kapan ada namanya Bani Adam dan ada Bani Israel? Siapa itu Israel yang di atas namai sebagai pucuk, ya, pucuk dari anak cucu, ya. Jadi yang memberikan anak cucu selain Adam. Bukankah yang kita tahu itu Adam adalah manusia yang pertama, Adam adalah bapak seluruh manusia. Kenapa ada Israel? Kenapa ada Israel yang juga memiliki anak cucu seolah-olah berbeda dengan anak cucu Adam? Baik saudara-saudara sekalian, ini hal yang memang sangat penting untuk kita tidak salah pahami, ya. Jadi dan ini berulang dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Saudara-saudara sekalian, jadi saya ulang lagi di dalam sudah sering kita ulang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyampaikan Allahu nazzala ahsanal hadis, ya, dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan matsani. Allah menurunkan sebaik-baiknya hadis. Jadi ini Al-Qur'an ini hadis, ya, tutur kata, tutur Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu adalah hadis riwayat Allah. Jadi bukan riwayatnya manusia, bukan riwayat Bukhari. Ini riwayat Al-Quran ini adalah hadis diriwayatkan oleh Allah. Jadi dituturkan. Jadi Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani. Semua konteks isi Al-Quran itu masani. Jadi berpola dua-dua. Masani dari kata musanna. Musanna itu artinya dua. Jadi musanna yani masani. Jadi masani itu artinya segalanya dua-dua, segala dua-dua. Jadi karena yang satu hanya Allah, jadi tauhid itu Allah. Jadi tauhid itu artinya hak Allah, Allah saja. Selain Allah semua namanya semua namanya sunaiyat. Kalau dalam lisan Arab, bahasa Arab disebut sunaiyat. Jadi tidak ada orang yang mengatakan mengetahui masani, karena masani artinya sudah tidak ada yang lain yang berpola dua-dua kecuali ada semua. Jadi semua yang berpola dua-dua ada semua di Al-Quran. Karena itu Allah katakan dalam surah Al-Hijr, laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim.
sungguh kami telah memberikan kepadamu sab'an minal masani. Sab'an minal masani artinya tidak terhitung banyaknya masani, banyaknya pola dua-dua. Sab'an ini bukan berarti 7, ya. 7 setelah 6, bukan. Tapi ini berarti tidak terhitung. Ya, ini bahasa majas mursal, ya. Jadi 7 di dalam bahasa Arab itu mirip-mirip dengan 7 dalam bahasa Indonesia. Ada 7 yang artinya setelah 6. Jadi ada namanya 7 setelah 6 atau 7 adalah sebelum 8. Ya, itu 7 bilangan, ya. 7 dalam hal bilangan. Allah menyebutnya dalam Al-Quran menggunakan kata 7 sebagai bilangan pada diksi sab'a sumbulat. Jadi ada 7 tangkai, yaitu tentang Sulaiman alaihissalam. Jadi 7 tangkai sab'a sumbulat. Ada namanya 7 yang tidak terhitung, bukan bermakna bilangan, tapi dia bermakna tidak terhitung. Di dalam Al-Quran ada dalam diksi sab'a sumbulat. Ya apa? Sab'a sanabil. Jadi ada sab'a sumbulat, ada sab'a sanabil. Jadi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil, bukan sab'a sumbulat. Jadi sab'a sanabil itu artinya bukan 7 tangkai, tapi tidak terhitung banyaknya tangkai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat-lipatkan. Jadi ada namanya sab'a sumbulat, ada sab'a sanabil. Nah, jadi 7 di dalam bahasa Indonesia juga seperti itu kita. 7 itu kadang-kadang disebut ya 7 bintang atau 7. Itu 7 artinya setelah 6 bilangan, ya. Ada juga 7 dalam bahasa Indonesia itu yang artinya tidak terhitung banyaknya. Seperti 7 kaya 7 turunan. Nah, kaya 7 turunan artinya bukan turunan ke-7, tapi kekayaannya tidak terhitung, ya. Atau biasa di bahasa Indonesia mengatakan 7 pusing 7 keliling, ya. Bukan pusingnya 7 jenis pusingnya, tapi pusingnya tidak ada batasnya, banyak pusing semua, ya gitu, ya. Jadi itu mirip-mirip lisan Arab dengan lisanul Indonesia, bahasa Indonesia di dalam bahasa 7. Baik, jadi Al-Quran semuanya masani, semuanya berpola dua-dua, maka kita pahami bahwa manusia itu ada namanya Bani Israel, ada karena ada padanannya yaitu Bani Adam. Dan ayat ini bicara Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Jadi wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku, nikmat petunjuk maksudnya yang telah aku berikan kepada kalian. Baik saudara-saudara sekalian, ini butuh agak didalami dan dihayati. Jadi Bani Israel, kita ulas dulu siapa itu Israel. Israel, saudara sekalian, Israel itu adalah putra Adam yang membunuh saudaranya, itu namanya Israel. Ya, jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menceritakan tentang kisah dua putra Adam? Ya. Ini bukan sekedar kisah biasa, ini kisah yang azim. Ini kisah yang sangat fundamental, sangat besar. Kenapa? Karena dari dua putra Adam ini nanti akan memecah manusia menjadi dua keturunan. Ada satu Bani Adam, ada satu Bani Israel. Jadi Israel itu, kisah putra Adam yang membunuh saudaranya itu bukan kisah biasa. Itu kisah yang selamanya sampai akhir, sampai kiamat nanti manusia akan terpecah menjadi dua. Ada Bani Adam, ada Bani Israel. Jadi Israel ini adalah nama putra Adam yang membunuh saudaranya. Jadi nanti kita akan temukan. Jadi utlu naba abna Adam iz yataqarraba qurbanan fatuqbala min ahadihima wa lam tuqad. Jadi ketika Rasul diperintahkan ceritakanlah Muhammad tentang kisah dua putra Adam ketika mereka berdua bersaing dalam kurban, ya. Yang satu diterima dan yang satu tidak diterima. Kemudian yang tidak diterima itu berkata la'aktulanna, saya akan membunuhmu, ya. Jadi ini karena merasa iri, dengki, ya. Tidak diterima dia mau membunuh saudaranya, ya. Dan faqatala akhi, dia benar-benar membunuh saudaranya. Setelah ayat itu Allah katakan min ajli zalika wa min ajli zalika, dari peristiwa itu katabna ala bani Israil, kami menetapkan atas
keturunan Bani Israel, man qatala nafsan faka'annahu qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh manusia maka seperti membunuh semua orang. Jadi dari peristiwa itu, jadi Allah katakan min ajli zalika, jadi ada kalimat min ajli zalika, dari peristiwa itu kami tetapkan pada Bani Israel. Jadi Bani Israel ada semenjak peristiwa itu. Peristiwa itulah yang membunuh saudaranya disebut dengan Bani Israel. Saudara itulah disebut Israel. Jadi Israel itu adalah dua putra Adam yang membunuh saudaranya. Saudara-saudara sekalian, mungkin selama ini kita termakan dengan cerita dongeng kisah Kabil dan Habil, ya, dua putra Adam. Ya, ini bukan Kabil dan bukan Habil. Ini Allah Subhanahu wa taala meluruskan kisah itu. Kisah itu dia itu yang membunuh, namanya Israel. Yang dibunuh Allah tidak menyebutkan namanya. Jadi yang dibunuh Allah tidak sebutkan namanya. Dia bisa Habil, bisa siapa, tapi Allah tidak menyebutkannya. Tapi yang membunuh ini Israel namanya. Jadi disitulah, sejak itulah Bani Israel itu ada. Jadi karena itu terpecahlah manusia itu. Karena ini ada manusia-manusia pembunuh muncul. Jadi memang seperti kata malaikat itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi malaikat juga melihat pembunuhan itu, sehingga malaikat bertanya kepada Allah, apakah ya Allah, memang Allah sedang menciptakan pertumpahan darah atau bagaimana nih? Jadi saudara-saudara sekalian, pembunuhan pertama yang dilakukan putra Adam itu adalah sesuatu yang sangat menggigirkan sejarah manusia, karena manusia mulai saat itu terpecah menjadi Bani Israel. Jadi Israel itu adalah pembunuh saudaranya. Di ayat yang lain Allah katakan, uh, ya, jadi kullu ta'ami kana halal li Bani Israel. Jadi semua makanan itu halal, mau babi juga halal, ya. Kullu ta'ami kana halal li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Kecuali yang Israel haramkan atas dirinya. Jadi ada Bani Israel, ada Israel. Jadi Israel ini adalah tentang satu orang. Jadi kullu ta'ami kana halal li Bani Israel, semua makanan itu halal bagi Israel, bagi Bani Israel, anak cucunya Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Kecuali yang Israel haramkan atas dirinya. Jadi ada seseorang yang bernama Israel. Ya. Qabla an tunazzalat Taurat, sebelum Taurat diturunkan. Jadi setelah Taurat diturunkan, dalam Taurat Allah mengharamkan juga seperti yang diharamkan Al-Quran. Mengharamkan babi, mengharamkan bangkai, mengharamkan darah masmu. Jadi darah masmuha, darah yang mengalir. Baik. Jadi Israel ini tentang seseorang. Jadi makanan apa yang Israel haramkan dirinya, itu ada kaitannya dengan ketika nanti Israel membunuh saudaranya itu, Israel tidak tahu mau diapakan. Mau diapakan jasad saudaranya ini yang sudah dia bunuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala lalu mengutus burung gagak. Jadi fa'ba'atsallahu ghuraban. Allah mengutus gurob, mengutus burung gagak, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, untuk memperlihatkan kepada Israel bagaimana cara memperlakukan bagaimana cara menguburkan saudaranya. Jadi ada burung gagak diutus oleh Allah, mereka berkelahi di situ, lalu mati si burung gagak yang satu. Setelah itu burung gagak yang membunuh itu ya dikuburkan oleh saudaranya itu. Disitulah disitulah Israel baru paham bahwa jasad saudaranya yang dia bunuh itu harus diperlakukan dengan dikuburkan. Jadi dan ini dilegalisir oleh Allah untuk umat Islam, fa'amatahu wa akbarah. Jadi kalau ada orang mati maka kuburkanlah. Baik saudara-saudara sekalian, semenjak itulah ada namanya syariat, ya, ada namanya aturan. Jadi bagi Israel semua makanan waktu itu masih halal, masih boleh, belum ada pembatasan dari Allah. Tapi Israel sebagai bentuk penghormatan dari burung gagak bagi Israel, dia adalah guru pertama manusia, itu burung gagak. Burung gagak ini Israel haramkan untuk dirinya. Jadi Allah katakan illa ma harrama Israilu ala nafsi. Jadi
semua makanan halal kecuali yang Israel itu haramkan atas dirinya. Dan itu diikuti oleh Bani Israel. Itu diikuti. Jadi bukannya mereka, bukan babi yang duluan mereka haramkan, tapi burung gagak, karena burung gagak dianggapnya sebagai guru. Guru yang mengajarkan nenek moyang mereka Israel bagaimana menguburkan, bahwa orang mati itu dikubur, bukan di kremasi, bukan dibakar. Baik, baik saudara sekalian. Jadi ini ya Bani Israel, hai keturunan Bani Israel. Uh, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku. Jadi ingatlah bahwa dahulu nenek moyangmu itu Allah utuskan kepadanya burung gurab untuk mengajarkan bagaimana dikuburkan. Coba kalau tidak, maka Bani Israel mungkin akan memperlakukan orang-orang mati mereka dengan kremasi seperti kaum-kaum yang tidak memiliki kitab dari langit. Jadi itu salah satu petunjuk. Kemudian ya Bani Israel, ingatlah setelah itu Allah berikan lagi Taurat. Jadi Musa alaihissalam ini adalah Bani Israel. Jadi Musa itu bukan Bani Adam, dia Bani Israel. Jadi semenjak dari Adam alaihissalam, setelah tepi sebani Adam tadi itu menjadi Bani Israel, semua nabi-nabi itu dari Bani Adam. Jadi Nabi Nuh itu Bani Adam, Ibrahim itu Bani Adam, Ismail, Ishak itu Bani Adam, anak cucunya. Jadi sampai Yusuf, Yakub, Yusuf itu semua Bani Adam. Itu cucunya Ibrahim. Jadi kata di banyak penafsiran, mereka menafsirkan Israel itu adalah Yakub. Bagaimana ceritanya Yakub itu sebagai Israel ya? Bagaimana Yakub Israel sementara di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Bani Israel itu adalah zurriyat man hamalna ma'anu. Dia adalah keturunan yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh. Jadi Israel sudah ada sebelum Nuh, karena Israel adalah putra Adam dan keturunannya itulah yang disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel adalah zurriyat man hamalna ma'anu. Jadi dia adalah keturunan satu DNA ya, satu. Jadi kalau kita ke arah DNA ya, kalau kita buka DNA manusia itu ada dua DNA manusia. DNA Bani Israel dan DNA Bani Adam. Ya, silahkan ini dibuka oleh para peneliti-peneliti DNA ya. Baik saudara sekalian, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, penuhilah janjiku kepada kalian dan aku penuhi janjiku pada kalian, wa iyaya farhabun, dan padakulah kalian mesti irhab, harusnya gentar hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara ahdullah itu? Apa di antara janji-janji Allah, yaitu di antaranya adalah tentang bagaimana bagaimana Allah menjanjikan menyelamatkannya dari Fir'aun dan sebagainya. Itu adalah bagian dari janji Allah. Dan lebih jauh dari itu ada namanya janji jiwa ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Sebelum manusia menjadi manusia sudah ada janji qultum sami'na wa ata'na. Ketika jiwa itu berkata sami'na wa ata'na, kami akan mendengarkan petunjuk ya. Jadi dan kami akan mentaati. Jadi seperti pada ayat yang pertama, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apabila datang petunjukku, ya ikutilah. Maka itu sudah berjanji kita sami'na wa ata'na, kami akan mengikuti petunjuk. Karena itu Allah katakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan. Wa aminu bima anzaltu. Berimanlah pada apa yang kuturunkan. Karena janji jiwa kita itu sami'na wa ata'na. Wa aminu bima anzaltu, ya, berimanlah kepada yang aku turunkan. Jadi saudara sekalian, Taurat Allah turunkan, Injil Allah turunkan, Al-Quran pun anzaltu Allah turunkan.
Jadi Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan kepada Rasulullah. Inna apa namanya? Inna anzalnahu. Jadi Allah SWT tidak menuntut untuk percaya pada yang tidak diturunkan, tapi wa aminu bima anzaltu. Jadi Al-Quran ini munazzal, diturunkan. Tanzilun minar rahmanir rahim, diturunkan dari Ar-Rahman. Jadi saudara sekalian, ini wa aminu bima anzaltu. Berimanlah pada apa yang aku turunkan. Kepada Bani Israel Allah tidak mengatakan wa aminu apa namanya bikitabin, berimanlah pada satu kitab karena mereka sudah ada kitabnya, yaitu kitab Taurat ya. Begitu juga Bani Israel yang sampai kepada Nabi Isa yang hidup bersama Isa, mereka bahkan sudah punya dua kitab, yaitu Injil dan Taurat ya. Tetapi Allah katakan bima anzaltu ya, berimanlah pada apa yang aku turunkan, karena ini tentang tiga kitab. Berimanlah kepada Taurat, berimanlah pada Injil, berimanlah pada Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, begitu juga kita ya, di surah di halaman pertama Allah katakan wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Jadi kita juga dituntut untuk beriman pada Al-Quran dan sebelumnya. Jadi kita juga harus dituntut beriman pada Taurat, bahwa Taurat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari kita tidak perlu memang mentadabburi ayat-ayat Taurat ya, karena yang diperintahkan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Baik saudara sekalian, musaddiqan lima ma'akum, jadi membenarkan apa yang ada pada kalian, kitab kalian dibenarkan, yaitu kitab Injil dan kitab Taurat. Jadi tentang Injil itu juga kepada Bani Israel. Jadi Isa alaihissalam Isa alaihissalam itu adalah nabi dari Bani Adam sebenarnya, tetapi dia diutus ke Bani Israel. Karena itu Isa mengatakan ini Rasulullahi ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Jadi Bani Israel punya dua nabi besar ya. Ya, ada Musa alaihissalam, itu dari Bani Israel memang. Jadi dia memang orang Israel, tetapi Isa itu dari Bani Adam yang diutus ke Israel. Jadi Isa itu keturunannya dari Yakub ya. Jadi ketika Imran, neneknya Nabi Isa, berkata apa namanya, yarisuni wa yarisumin ali Yakub. Jadi dia mewarisi aku, Rabbi habli, jadi berikanlah aku, anugerahkanlah aku anak, yarisuni wa yarisumin ali Yakub, yang apa namanya, dari Nabi Zakaria ya, dari Nabi Zakaria yang berdoa, anugerahkanlah aku seorang putra yang mewarisi aku. Jadi yarisuni wa yarisumin ali Yakub, dan mewarisi ali Yakub, keluarga Yakub. Jadi Isa alaihissalam cucunya Nabi Zakaria ini berkaitan darahnya ke Nabi Yakub. Jadi bukan berkaitan darahnya ke Nabi Musa. Nabi Musa Bani Israel dan Isa ini Bani Adam. Baik. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Hai Bani Israel, jangan kau yang pertama mengkafiri. Jadi Bani Israel, jangan kau yang pertama mengkafiri. Ini bentuk ungkapan sayang Allah sebenarnya kepada Israel. Biarkanlah sebenarnya yang pertama mengkafiri Al-Quran ini adalah Bani Adam ya. Jadi saudara sekalian, yang mengkafiri Al-Quran pertama kali itu adalah Bani Adam, bukan Bani Israel. Itu juga mungkin kenapa bukan ya ayyuhalladzina amanu setelah ya ayyuhan nas, Allah menyebut ya Bani Israel. Karena Bani Israel bukan mereka yang pertama, yang mengkafiri pertama ini orang Bani Adam, yaitu siapa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengkafiri Al-Qur'an, yaitu Abu Lahab ya, Abu Lahab tabban ya, ada Abi Lahab. Jadi Abu Lahab sebelum semuanya memperlihatkan beriman atau tidak, Abu Lahab sudah memperlihatkan kekafirannya. Jadi Abu Lahab wa mra'atuhu, dan istrinya, apa yang dia lakukan? Hammalatul hatab. Dia itu menyebarkan namimah. Dia menyebarkan dia mencitraburukan Muhammad itu apa namanya, tidak benar ya. Muhammad itu bukan nabi. Dia yang pertama, dan istrinya. Jadi wala takunu awwala kafirin bih. Hai Bani Israel,
jangan engkau menjadi orang pertama kafir, dan benar saja yang pertama kafir adalah Bani Adam, yaitu Abu Lahab, dan ada surah Al-Lahab untuk mengingat itu, bahwa Al-Lahab inilah orang pertama kafir dan orang pertama yang dijanjikan neraka. Saya selanaran zata lahab. Jadi Abu Lahab itu akan masuk neraka. Baik, wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun, dan janganlah engkau menukar. Jadi istara itu jual beli, itu artinya tukar, tukar menukar. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, janganlah engkau memperjualbelikan, artinya janganlah engkau menukar ayat-ayatku hanya dengan harga yang sedikit, ya. Wa iya ya fatakun, kepadakulah kalian bertakwa. Jadi ini di halaman sebelumnya, ulai kalladzina ishtaraw dhalalata bil huda, mereka itu menukar dolala dengan petunjuk. Nah, jadi istaro, jadi ada namanya jual beli, ya. Ada juga namanya ijaroh. Jadi baik itu artinya jual beli, itu tukar menukar. Jadi kalau tijaro itu bukan tukar menukar, tapi meningkatkan nilai. Jadi batu yang disusun kemudian menjadi rumah, itu namanya batunya tadi itu harganya. Tapi kalau sudah menjadi rumah itu tingkat harganya sudah naik. Batu satu trek harganya 1 juta, kalau sudah menjadi rumah itu menjadi 100 juta. Iya, baik. Jadi itu namanya tijarah. Kalau baik itu tukar menukar, jangan menukar. Jadi Allah akan menukar, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan menukar jiwa dan nyawa dan harta orang mukmin dengan surga. Jadi Allah membeli, ya, bukan Allah menggaji nyawa dan jiwa, tapi Allah menukar. Adapun gaji, lahum ajruhum yaumal qiyamati, mereka mendapatkan gaji. Jadi kalau kita berbuat yang diperintahkan oleh Allah, jangan kira Allah tidak menggajinya. Itu ada Allah ajrun, ujrah, kita mendapatkan gaji. Ya, gaji setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Ya. Itu nanti akan kita bahas tentang ini, ya. Sepintas, jadi wala tastaru bi ayati, jangan menukar ayat-ayatku dengan harga yang kecil. Jangan harga yang kecil, ya. Allah sebutkan samanan qalila. Jadi termasuk kalau petunjuk mau dibandingkan dengan kerajaan apa, ya, itu kecil sekali disebutnya. Jadi Bani Israel itu memang yang pertama berkuasa dalam sejarah manusia, ya. Jadi Bani Adam ini karena dia dibunuh oleh saudaranya yang Israel yang memimpin. Jadi Israel yang khalifah penerus Adam. Jadi khalifah penerus Adam itu Israel. Jadi halaman yang lalu sebut ini ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa yang dimaksud khalifah di situ? Khalifah itu adalah Israel. Jadi Israel adalah khalifah pertama dalam sejarah manusia yang meneruskan Adam. Jadi setelah membunuh saudaranya, jadi Israel lah yang memimpin. Maka memang kelihatan sekali bahwa proses penerus Adam ini ternyata menumpahkan darah untuk mendapatkan kursi kepemimpinan. Jadi khalifah itu kursi kepemimpinan cenderung ada pertumpahan darah, dan itu ditunjukkan oleh tentang Israel yang menjadi khalifah pertama manusia. Baik, kita lanjutkan ke ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, janganlah engkau memakaikan. Jadi namanya libas. Libas itu libas. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau memakaikan pada kebenaran itu kebatilan. Apa maksudnya? Jangan memakaikan, jangan Allah sebut libas itu berbeda dengan siab. Jadi libas itu dalam bahasa Indonesia biasa diartikan pakaian, siabun juga pakaian. Kalau siabun itu pakaian yang bisa dilepas-lepas. Baju namanya siab, ya. Siabun ini namanya pakaian bisa dilepas, bisa dicuci, bisa digantung, itu namanya siab. Jadi hina tada'una siyabakum, kata Allah.
ketika kalian meletakkan pakaian kalian. Jadi pakaian itu namanya siap. Kalau libas itu bukan pakaian yang bisa lepas-lepas. Pakaian ini perasaan, libas, libas takwa, perasaan takwa. Jadi uh, Allah jadi uh, waja'alna laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian, bukan pakaian yang bisa dilepas-lepas itu malam, tetapi dia adalah perasaan yang yang apa namanya, yang terpasang dalam diri, itu namanya libas. Jadi makanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian istri-istri kalian itu adalah pakaian kalian, kalian juga adalah pakaian bagi mereka. Artinya pakaian perasaan yang terpasang. Jadi istri-istri kalian itu adalah perasaan kalian. Ketika istri kalian disakiti, maka kalian merasa tersakiti. Begitu pula kalau kalian disakiti, maka istri akan merasa tersakiti. Itu libas. Begitu Allah menggambarkan namanya suami istri. Bila dicubit, bila disakiti istri, suami akan merasa sakit. Jadi kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi wala talbisul haqqa. Jangan kau pasangkan, jangan kau pakaikan al-haq, ya, dengan libasul batil, dengan dipasangkan pada kebatilan. Jadi al-haq min rabbik, kalau dari Tuhanmu ya dari Allah, ini al-haq. Kalau selain dari Allah, kitab-kitab yang disusun orang-orang, siapapun namanya, mau ulama, mau siapa kan namanya, ya, itu ya al-batil, itu kebatilan. Makanya Rasulullah SAW tidak meninggalkan kecuali kitab Al-Quran. Rasul tidak meninggalkan tafsir, buku tafsir. Pada sahabat banyak yang bisa diperintahkan untuk menulis tafsir yang diajarkan. Ya, tapi Rasul tidak tidak meninggalkan buku tafsir. Kenapa? Karena la talbisul haqqa bil batil. Jangan pasangkan rasa kebenaran pada kebatilan. Jadi ini kebenaran, ini al-haq, dan rasai sebagai al-haq. Ya, cita rasanya, kenali cita rasa al-haq, ya, kenali cita rasa al-haq, agar yang bukan al-haq kalian tidak akan merasakannya sebagai al-haq. Jadi pikiran maupun cita rasa hadirkan. Jadi wala talbisu al-haqqa bil batil. Jangan cita rasa kebenaran itu kau pasangkan pada kebatilan. Katanya hadis itu wahyu kedua. Itu adalah salah satu cara untuk mencipta rasakan kebatilan sebagai sebuah kebenaran. Wahyu. Siapa yang tidak mau wahyu? Sehingga hadis supaya diterima, dipercayai, ya, itu dikatakan wahyu kedua. Subhanallah, betapa hebatnya marketing buku-buku selain Al-Quran. Allah katakan, fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Hadis apa, tuturnya siapa yang setelah tutur Allah, setelah Al-Quran ini diimani? Hadis apa? Fabi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Ya. Hadis apa setelah ayat-ayat Allah ini? Ini ahsanul hadis, ini sebaik-baik hadis yang diimani. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aqimus sholah, kita sudah menjelaskan. Sholat itu ditegakkan. Aqimus sholah, tegakkanlah sholat, keluarkanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ini bukan tentang gerakan ruku. Ya, ini lisan. Warka'u, hargailah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang menghargai. Kalau menghargai, hargai juga. Nah, jadi ini bukan ruku ya. Jadi sujud pun begitu, hormati ya. Jadi isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, maksudnya hormatilah Adam. Jadi warka'u, hargai. Jadi bahasa Indonesianya ya, hargailah orang yang menghargai. Jadi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kita lanjutkan agak percepat ya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlubal kitaba afala ta'qilun. Jadi apa kalian ingin mengajarkan albir? Jadi dia menganggap albir kebaikan yang mereka ajarkan, padahal ada bukan cuma albir al-haq. Jadi ini albir, mereka mengajarkan albir ya.
mereka apa namanya, orang-orang yang memberikan ajaran selain kitab Allah, selain yang diturunkan oleh Allah, itu menganggapnya yang dia ajarkan itu albir, baik kok, ya. Yang saya ajarkan baik kok, ya bukan tentang baik, bukan tentang baik, ini tentang al-haq apa tidak. Jadi Allah katakan wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu membaca kitab, kitab ini al-haq, ya. Jadi biasanya mereka tidak membenturkannya dengan Al-Quran. Mereka percaya pada Al-Quran, tapi mereka menganggap apa yang diajarkan selain Al-Quran itu juga albir. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkap semua itu. Baik, wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat, sabar dan salat itu perkara besar. Baik, apa yang dimaksud dengan ungkapan ini? Saudara-saudara sekalian, eh, sabar dan sholat ini ada dua hal kunci yang Allah tunjukkan kepada kita. Ini cara minta tolong itu sabar, sabar. Sabar itu adalah minta tolong yang sangat 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 besar. Eh, eh, Kemudian sholat juga. Sholat itu bentuk minta tolong. Kenapa ada akim sholat? Tegakkanlah sholat. Jadi bukan tunaikanlah sholat, bukan lakukan, laksanakan. Wa'addu sholat, bukan laksanakan sholat, bukan, tapi tegakkanlah sholat. Kenapa? Maksudnya menegakkan sholat itu adalah menjadi brand. Kita ini penegak sholat. Jadi kita ini adalah brand sholat sehingga kita bisa dibaca oleh orang. Jadi penegak-penegak sholat janganlah sampai mereka itu menderita. Mereka harus ditolong dalam keadaannya. Jadi wasta'inu bis sabri was sholat. Jadi sholat itu artinya milikilah brand agar orang mengenal. Setelah orang mengenal, ya orang akan menolong kita. Jadi sabar itu artinya sabar menunggu. Jadi sabar itu adalah kunci segalanya. Bahkan uh, uh, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan tidak masuk surga orang yang tidak sabar. Ya, la yulaqaha illal ladzina sabaru. Jadi surga itu tidak akan ditemui kecuali orang-orang sabar. Orang-orang sabar, hanya orang sabar bisa masuk surga. Ya. Kalau katakan la yulaqaha illa sabirun. Jadi surga itu tidak akan didapati kecuali orangnya yang penyabar. Jadi illal ladzina sabaru ini perbuatannya, kemudian Allah berikan sunainya, Allah berikan padanannya, ada memang orangnya yang sabar. Jadi kalau memang engkau bukan orang sabar, setidaknya berbuat sabar lah. Jadi berbuat itu dan orang itu beda. Jadi ada namanya as-sabirun, ada namanya alladzina sabaru. Jadi orang yang melakukan kesabaran. Lakukanlah kesabaran meskipun kau bukan orang sabar. Ya, lakukanlah kesabaran meskipun bukan engkau orang sabar. Kenapa? La yulaqaha illa alladziina sabaru. Jadi kesabaran baik itu perbuatan ataupun orang itu adalah kunci meminta tolong. Wa innaha lakabiratun. Jadi dua hal ini lakabiratun. Ini udah perkara besar. Jadi sabar itu jangan kira itu kelemahan, tidak, ini adalah perkara besar. Solat yang ditegakkan menjadi penegak solat itu jangan kira itu biasa, itu hanya untuk dapat pahala, ya, pahalanya bisa menghapus dosa. Bukan, ini tentang brain. Jadi solat ini itu tentang brain. Ibrahim alaihissalam, sejak Ibrahim itu minta sudah pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati. Jadikan aku penegak solat dan keturunan-keturunanku. Jadi Bani Adam itu penegak sholat, itu brandnya. Jadi makanya ketika Allah katakan waktu-waktu sholat, Allah katakan ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Karena brand Bani Adam itu adalah masjid dan sholat. Jadi khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Sementara brand Bani Israel itu bukan tentang sholat. Brand mereka itu ahlul kitab, itu brand mereka itu kitab. Jadi Allah katakan laisu sawa minhum min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatallahi ana al-lail. Jadi itu brand mereka, wahum la yastakbirun, mereka itu tidak sombong, itu brand. Brand mereka itu tidak sombong gitu ya. Tapi brand yang Allah ini ada brand besar daripada itu, bukan sekedar brand-brand, tapi brand besar dari itu wa innaha lakabiratun, yaitu penegak sholat. Jadi Nabi Ibrahim tidak berkata Rabbi ja'alni al-musallin, yang melakukan sholat. Ya kata Allah al-musallin, nama bahasa Arabnya melakukan sholat. Tapi muqimus sholat, penegak sholat. Jadi penegak sholat.
Baik, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi eh, wa innaha lakabiratun, ini perkara besar, illa 'alal khashiin. Jadi illa ini ini perkara besar tapi tidak umum dilakukan. Ini illa, ini bukan illa mustasna, ya istisna ya, tapi ini istisna munqati. Jadi ini perkara besar, apa namanya, illa ini illa apa ya, illa hasar ya, tapi hanya orang-orang terbatas yang bisa. Ini perkara besar, yaitu orang-orang yang tenang. Khusyuk itu artinya tenang. Wa khasya'atil ardu. Jadi bumi itu tenang. Jadi wa iza anzala 'alaihal ma, apabila datang hujan ihtazzat, bergetar bumi. Jadi hujan membuat bumi bergetar, biasa ada longsor kalau musim hujan, itu karena tidak lagi tenang bumi kalau ada air ya. Kalau turun air itu bumi ihtazzat bergetar. Jadi khusyuk itu artinya tenang. Jadi wa innaha lakabirah, itu perkara besar. Jadi orang-orang tenang yang bisa melihat itu, bahwa kita butuh brain kita itu harus muqimus shalah. Baik, kita lanjutkan. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ini sudah 2 kali Allah ulang tentang panggilan kepada ya Bani Israel, ya Bani Israel. Ini adalah tanda bahwa Allah perhatian terhadap Bani Israel. Ya, karena dari dulu Bani Israel diberikan petunjuk ya. Pertama diberikan kepemimpinan itu Bani Israel ya. Anak cucu Israel, karena Israel yang memimpin, yang khalifah setelah Adam ya. Kemudian lama-lama diberikan kitab ya, Taurat ya. Jadi di Al-Qur'an saja yang paling banyak nama disebut ini Musa. Ini tentang Israel. Musa disebutkan dalam Al-Qur'an lebih 100 kali. Kalau Muhammad Allah menyebutnya 4 kali saja. Iya. Tapi Musa lebih 100 kali disebut di Al-Qur'an. Iya. Ini adalah sebuah memberikan Tuhan tadabbur kepada kita, siapa sebenarnya Bani Israel. Bani Israel itu adalah mereka yang memiliki sejarah besar dari perjalanan hidup manusia. Mereka punya kitab, 2 kitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Allah berikan kepada mereka 2 nabi besar, Nabi Musa dari kalangan Bani Israel dan Nabi Isa dari kalangan Bani Adam. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sesungguhnya saya telah mengkaruniaimu lebih besar daripada semua di dunia. Jadi paham ya. Jadi Bani Israel itu faddaltukum 'alal alamin. Allah yang bilang. Allah mengutamakan mereka di seluruh alam. Diberikan nabi tadi yang banyak sekali mewariskan kerajaan Fir'aun ya. Jadi Fir'aun ini siapa Fir'aun? Jadi Bani Israel dibuat menang atas Fir'aun, lalu Fir'aun kam taraku jannati wa uyun, betapa banyak yang ditinggalkan Fir'aun, itu kemudian diwarisi oleh Bani Israel. Alladzina stud'ifu fil ard, yang dulunya mereka itu diperbudak oleh Fir'aun. Semua orang senal ardah, jadi Allah mewariskan bumi Mesir kepada Bani Israel. Baik, saudara sekalian, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ini ayat terakhir di halaman ini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atu wala yukhadhu minha adlun wala yunsaru. Bertakutlah pada hari. Jadi ini ada hari, Allah katakan hari-harimu di dunia itu ya masih bisa tolong menolong ya, tapi takutlah pada hari la tajazi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada satu jiwa pun bisa membantu jiwa yang lain. Tidak ada orang pun yang bisa membantu orang. Bahkan Rasul, ya, bahkan Rasul dan Nabi itu tidak bisa membantu. Itu ada hari di mana tidak bisa orang. Siapapun, al-amru yauma izinillah, hanya Allah saja yang menentukan pada hari itu. Jadi kau jangan bangga kau Bani Israel, ya Bani Israel kau cucu, kau umat Musa, umat Isa. Jadi ingatlah pada satu hari tidak ada semua kebanggaan itu. Setiap orang tidak bisa membantu orang lain.
Wala yuqbalu minha syafa'ah. Tidak ada namanya syafaat. Tidak ada namanya nepotisme. Ya, jadi syafaat ini bahasa Indonesianya mungkin kita lebih paham nepotisme. Tidak bisa dipasang-pasangkan. Oh, saya ini cucunya ini. Nah, tidak bisa. Jadi syafaat, inna syafa'atu kul Muhammad. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya syafaat itu hanya Allah saja yang mempasangkan. Jadi kul inna syafa'atu lillahi jami'a. Ya, semua syafaat itu milik Allah. Nah, ini kita ini di apa namanya, di ajaran-ajaran selain Al-Quran itu katanya ada syafaat Nabi. Syafaat Nabi. Nabi yang disuruh mengatakan semua syafaat milik Allah. Tidak ada namanya syafaat Nabi. Tidak ada namanya syafaat Nabi. La yuqbalu minha syafa'ah. Allah tidak menerima syafaat. Ini Nabi tidak bisa mengatakan ini pamanku, ini omku, ini semua ini. Innaka la tahdi man ahbabta. Kepada orang yang kau cintai kau tidak bisa berikan petunjuk. Tidak bisa kau berikan syafaat. Jadi ini kita itu terlalu banyak memakan narasi-narasi yang bertentangan dengan Al-Quran. Man zara qabri wajabat alaihi syafaati. Siapa yang menziarahi kuburku wajib maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Syafaat apa? Nabi Muhammad tidak memiliki syafaat. Iya, Al-Quran mengatakan lillahi syafa'ah jami'ah. Semua syafaat itu Allah. Allah yang mempesangkan orang yang Allah yang pesangkan. Al-amru yawma izinillah, hari itu di akhirat itu hanya Allah saja. Jadi ini kebohongan-kebohongan yaftaruna 'ala Allah kadzibah, kebohongan-kebohongan yang dibuat atas nama Allah. Syafaat Nabi, syafaat Nabi. Nabi disuruh kul katakanlah Muhammad pada pengikutmu semuanya, lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah semua syafaat. La yashfa'u indahu illa biiznihi. Tidak ada yang terpasang kecuali izin Allah. Jadi Allah kita terpasang dengan penghuni surga itu karena izin Allah. Izin Allah. Jadi bukan karena izinnya Muhammad. Iya. Ini semoga bisa manusia itu janganlah menjadi kal an'am, mengikut apa yang kemana orang pergi kita ikut. Tapi jadilah balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Jadilah manusia memiliki pandangan sendiri. Jadikanlah Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk. The Quran only. Ya, ya. Walau alqa ma'azira. Walau begitu banyak argumen yang dipertemukan kepada kita. Ini katanya fulan, katanya imam ini, katanya imam ini, katanya ini qala ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar daripada Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar daripada fitur Allah? Jadi la tanfa'u nafsun li nafsin syai'a, la tajzi nafsun li nafsin syai'a, wa la yuqbalu minha syafa'at. Tidak ada syafaat kecuali dari Allah. Tidak ada syafaat Nabi. Wa la yu'khadhu minha 'adlun. Tidak bisa dijadikan, tidak ada yang bisa dijadikan survei. Tidak bisa survei orang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mau siapa kau tidak bisa eksis. Tidak ada nama besarmu lagi. Fir'aun yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati ilan nar. Jadi Fir'aun yang punya nama besar di dunia, ya di akhirat nanti dia akan memimpin kaumnya ke neraka. Bisal wirdul maurud. Seburuk-buruknya tempat yang kembali ya. Kemudian walahum yunsarun, tidak ada yang bisa menolong nanti di akhir. Tidak ada yang bisa menolong. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-amru yauma idzin lillah. Baik, saudara-saudara sekalian, halaman ketujuh ini menggambarkan kepada kita dari awal ini ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ini ada petunjuk siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada ketakutan di akhirat. Jangan takut di akhirat, nanti tidak dapat syafaat. Allah yang berikan syafaat kalau engkau mengikuti petunjuk Allah. Jadi la khaufun alaihim wa lahum yazanun, tidak akan sedih ditinggalkan oleh siapa-siapa di akhirat. Allah tidak akan meninggalkanmu di akhirat apabila engkau berpegang pada petunjuknya, mengikuti petunjuknya. Syukran lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin.